Ini ya, pengendalian motor AC sama dengan motor DC. Meliputi 3 aspek: starting, pengurangan kecepatan, dan pengeremannya. Sistem starting sama dengan motor DC juga. Ini ada pengelompokkan motornya. Kita bahas dulu ini dulu. Ada motor kecil, motor sedang, dan besar ya. Ini kalau kecil tuh di bawah 5 kilo ya. Satu pas, ada yang 3 pas juga. Sedang 5 kilo sampai 200. Besar ini dah di atas 200 kilo. Tegangannya udah tegangan menengah ya, 3,3 kV. Ini sama dengan tegangan generator, ini udah besar banget. Nah ini ya, ini mah kita pas yang pertama dulu starting ya. Kalau motor kecil langsung nggak masalah ya. Ini motor-motor kecil, pompa air, ini kan contohnya, pas angin, kompresor, nggak masalah. Ini kalau motor besar itu perlu tambahan peralatan ya untuk mengurangi arus startingnya. Ini kan besarnya 3-7 kali arus nominalnya. Ini disebut arus inrush current ya. Ini sama dengan DC juga. Ini tidak ada di motor tapi juga di trafo juga seperti itu. Ini timbulnya kenapa sama dengan motor DC, mengikuti persamaannya ini ya. Dari gambar motor AC kan tipe ini, model rangkaiannya. Ini mirip ya, memang mirip, bukan mirip lagi ya, memang analoginya seperti trafo ya. Ini yang sisi primer, sisi sekunder. Ini dihubung singkat. Ini bagian stator dan rotor. Ada tulisan gitu kan. Nah, ini persamaan gini. Ini kan Vin di sini, tegangan masuk ya sama dengan ini kan, tinggal balikan aja lah dengan I nya tambah E. Dan kita turunkan I bisa ketemu ini lah, E itu kan sama dengan, sama ini ketinggalan ini ya, kita kopikan dari DC. E sama dengan ini kan. Kelewatan E nya. E nya sama dengan ini. Nah, sama C kali N kali fluk, sehingga Vin I1 sama dengan, atau I inputnya ini I1 sini ya, tinggal ngilmuin aja Vin kurang VE. Dari sini kan kelihatan bahwa jika pada saat starting kan E nya 0 karena pada E nya 0 ya, kan dia masih diam kan, sehingga E nya 0, ini 0, Vin dibagi, ini sebuah besaran tegangan dibagi impedansi ya, akan ketemu nanti arus yang sangat besar kan di sini. Setelah motor berjalan timbul E. Nah, ini nanti mengurangi ini Vin ini sama persis dengan motor DC kasusnya. Sehingga pada saat starting kita hanya, langkah yang kita lakukan ini memperkecil Vin. Atau kalau motor induksi ada langkah tersendiri ya. Sebelum itu kita bahas ini dulu. Jadi ada dua jenis starting sama dengan DC, ada dual dan soft starting. Dual itu direct inline system, ini ada langsung gitu ya. Anda menjalankan kipas angin langsung tajapan saja kan, tidak perlu rangkaian-rangkaian khusus. Dan soft starting, soft starting di motor induksi itu ada dua cara, itu dengan ini starting start delta, ini starting nih ya, starting start delta.
artinya ya, pada saat starting konfigurasi kita susun dalam start, kemudian setelah berjalan ya sekitar 75%, atau mungkin ditentukan oleh waktu juga bisa ya, atau beberapa detik lah. Kadang ini biasanya pakai waktu pengaturannya karena gampang. Kalau pakai kecepatan harus pakai sensor ribet ya. Nanti setelah waktunya beberapa detik dia akan pindah. Jangan di sini ya, di sini harusnya. Kecepatan misalnya pakai waktu biasanya, bukan kecepatan. Dia ada timernya, maka konfigurasi diubah jadi hubungan delta. Gampang ini caranya. Jadi gini, ini saya gambarkan di langsung motor. Dengan sistem starting delta ini kita bisa mereduksi arus startingnya menjadi sepertiga daripada kita menggunakan starting dua langsung dalam konfigurasi delta. Jadi kalau dengan langsung delta kita hubungkan dengan sumber tegangan, itu harusnya 3 kalinya kalau dibanding dengan hubungan start ya. Cukup lumayan besar ini, sepertiga. Lumayan kecil ya, bisa mengurangi arus startingnya seperti ya, katakanlah kalau startingnya 25 ampere, sepertiganya kan cuma 8 ampere, sudah aman lah. Ini dari sini caranya gimana ngubahnya, pakai ini ini di motor tuh ada terminal gini, ada terminal yang sudah disediakan ya. Ini ada mur-mur. Ini kalau dihubungkan seperti ini berarti terhubung star. Kalau dihubungkan delta ini seperti ini, dia terhubung delta. Ini tinggal buka ini murnya nanti pada starting ya, kita pada saat kalau starting menggunakan start delta ya, ininya digantikan oleh kontaktor. Nah, seperti di mata kuliah itu kan sudah kita bahas ya, di mata kuliah instalasi. Ini digantikan kontaktor. Tapi hati-hati nih, yang motor ini tidak semua motor ada ininya. Motor-motor besar dan nameplate-nya harus nameplate ini. Saya perlihatkan aja langsung ya. Nameplate motor. Nah, 3 volt. Nah ini dan muncul nameplate-nya. Anda harus pakai yang ini, yang 22, jangan yang 220 itu 80 ya, tapi yang 400 800. Ntar yang ini YouTube ya, lama. Baru Habeli popok celana dewasa 3 in 1, bikin oma opa nggak worry seharian. Download aplikasi GoPay, selalu gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret. Top up saldo kena biaya ya? 3, 2. Langsung aja percepat. Si merupakan Ini motor, langsung aja kita berhenti. Saya bandingkan motor yang bisa hubungan start dan delta, starting start delta. Nah ini kayak gini. ingat jangan sampai Ini kalau seperti ini tidak bisa dihubungkan dengan start delta ya, karena 220 380 yang bisa yang ini. Nah ini di sini saya mau harus ini 600 400 690 ya, atau 400 600 400
ada yang ini 690, ada yang pakai 600 per 100. Intinya jangan 2.0 380 ya, harus ini 600 400 minimal ya. Ada yang 700 450. Jadi ini artinya dalam start ya pakai 600 maksimal, delta 400. Kita 220 masuk nggak masalah, nggak kebakar. Tapi ada paksakan pakai ini yang kiri ini. Ini sekilas 220 380 ya, tapi kalau ada hubungkan dan konfigurasi start delta akan kebakar motornya nanti. Caranya bagaimana? Gampangnya ini kan 400 690. Ini rangka ini seperti tadi katang ya, ada plat ini dibuka aja, nggak pakai starting ya, ini tinggal hubungkan dengan bisa ya. Oke ya, gitu, hati-hati itu yang penting. Saya lanjutkan ke sini tadi mana ya. Nah ini ya, jadi ini perpindahan ini diatur oleh kontaktor menggunakan timer ya. Kalau mau pakai sensor juga sensor kecepatan. Oke, ini start delta. Dengan sistem ini kita bisa ngurangnya di sepertiga ya, dibandingkan kalau dengan konfigurasi delta. Nah ini dari sini disebutkan bahwa pada saat motor dihubungkan start itu harusnya hanya sepertiga dibandingkan dengan kalau dihubungkan delta ya. Dengan catatan motornya sama persis dua-duanya ya, kapasitasnya sama, kemudian tegangannya sama. Kalau satu dalam start kemudian satu dalam delta dinyalakan bareng, itu harusnya yang start itu cuma sepertiga. Ini akan jadi tugas nanti kedua ya, besok akan saya share di MS Team. Tugas kedua ini membuktikan dari mana asalnya kok bisa sepertiganya gitu loh. Itu ya. Jadi motor itu kalau dalam kondisi pengoperasian motor 3 fase ya, saya bicarakan yang 3 fase, pada saat dioperasikan dia terhubung delta ya. Kenapa ya? Karena dengan delta kita bisa mendapatkan arus yang lebih besar daripada di hubungan start ya, 3 kalinya kan, sehingga torsinya besar nanti ya. Percuma kalau dihubung start nanti tenaga yang kita harapkan tidak sesuai. Makanya dalam pengoperasian motor 3 fase itu selalu dalam hubungan delta. Tapi apa konsekuensinya ya, pada saat starting arusnya sangat besar. Nah, makanya 3 kali pada saat starting menggunakan hubungan start saja gitu. Dari sini paham ya. Nah, tapi ada kasus juga walaupun telah menggunakan start tetap arusnya sangat besar, masih membahayakan. Nah kalau itu masih terjadi ya, mau nggak mau langkahnya kita hanya bisa ini tadi ke sini lagi kan. Nah ini mengurangi V-in dengan cara ya memberi tahanan mula ya. Ini sama nih ya, menggunakan metode tahanan mula seperti yang motor DC. Jadi sebelum masuk ke motor kita kasih impedansi, bukan tahanan ya, impedansi karena di AC ya, impedansi mula, impedansi ya. Ini pernah kakak kelas saya yang KP angkatan berapa, 2001 lah, magangnya di perusahaan yang di situ startingnya menggunakan ini impedansi mula, karena dengan starting start delta ternyata masih sangat besar harusnya, mau nggak mau pakai ini. Ini tujuannya kan untuk memperkecil ini kan, V-in ini. Nah ini ya,
Ya sama seperti di motor DC ya, seperti ini. Rangkaian sama, konsepnya rangkaian sama persis ya ini. Cuma kalau di DC ini R, kalau di AC kan impedansi ya, jet. Jadi dari paling besar pindah langsung pindah yang tanpa jet. Ini lupa nggak saya gambarkan di sini ya. Mesti saya revisi lagi yang buku yang tahun depan ya. Ini sudah jadi bukunya soalnya. Oke, gitu ya. Itu starting. Nah, sekarang pengaturan kecepatan. Pengaturan kecepatan ya, kita harus baca rumusnya ya. Ini motor induksi mau nggak mau ini yang bisa diatur adalah frekuensi ya. Baik jumlah kutub yang nggak bisa diatur ya, itu udah paten ya. Nah, ini kalau sekarang gampang, Anda beli yang namanya ini VFD, itu udah pasti muncul VFD ya. VFD ini kayak gini, variable frekuensi drive, atau ada yang juga yang menuliskan ini VSD, variable speed drive, macam-macam istilahnya, tapi sama aja konsepnya. Ini variable speed drive atau variable frekuensi drive yang sama kan, intinya ini mengubah frekuensi listrik sesuai yang kita inginkan. Makanya kan ada istilah inverter ya. Ini kan konsepnya dari AC di DC kan, kemudian di AC kan lagi itu. Makanya ini istilahnya inverter coba ya. Variable drive, ada yang bersifat, ada yang menggunakan inverter biasanya kadang-kadang. Nah ini inverter motor ini. Ini kan inverter motor ini ya, sebetulnya dimaksud VSD ini, tapi inverter karena dia ini kan inputnya tegangan supply input nih. Ini diatur kecepatan pakai ini, tombol hijau ini. Oke ya, itu yang disebut VFD atau variable speed drive, atau VFD, variable frequency drive, sama aja istilahnya. Ini intinya mengatur frekuensi ini. Kok sekarang gampang, udah murah-murah harganya, dulu belum ada ya seperti itu. Jadi kalau dari sini pengaturan ini dengan mengatur frekuensi, torsi yang dihasilkan tetap sama ya, artinya kecepatan rendah dan tinggi, torsi yang dihasilkan oleh motor tetap sama, tidak berubah ya. Tapi ada cara lain dengan mengatur tegangan. Tapi kalau dengan mengatur tegangan itu efeknya ini, ada perubahan torsi, artinya pada kecepatan rendah itu torsinya lemah gitu. Tapi untuk motor-motor kecil nggak masalah ya, seperti kipas angin itu kan ada pengaturan kecepatannya kan, itu sebenarnya dengan mengatur tegangan itu ada tanda nula itu. Coba Anda buka motor kipas angin yang di rumah Anda yang pakai tegangan 220 ya, kipas angin duduk lah, itu dia menggunakan tanda nula, dia mengubah tegangan inputnya. Ini kayak gini konsepnya ini. Ini kalau tegangan full 100%, ini grafiknya kayak ini ya. Tapi kalau 50% seperti ini dia. Karena torsi di motor induksi itu berbanding lurus dengan tegangannya, tapi kalau motor DC enggak. Kalau di ngatur ini yang valve nggak ngaruh ke sini, tetap yang ini nanti yang muncul ya. Jadi kelihatan tuh torsinya berubah, ini bergeser ke sini, ini bebannya ya. Jadi cuma dia mampu
angkat beban di sini, angkat beban di sini nggak mampu dia. Tapi kan kalau kipas angin kecil ya nggak masalah ya, bisa dihitungkan. Kalau dengan mengatur frekuensi ya rugi, terlalu mahal, nggak bakal laku. Ini hanya untuk pengaturan frekuensi untuk yang memerlukan torsinya tidak boleh berubah lah, seperti mobil listrik, lift, elevator dan sebagainya. Kayak gitu ya. Kemudian ini pengaturan tegangan, pengaturan kecepatan sudah. Sekarang pengereman. Sama dengan motor DC ada dua jenis, mekanis dan elektris. Mekanisnya seperti pakai tromol atau cakram ya, di motor-motor bensin itulah mirip, nggak usah kita bahas, bukan bidang kita. Yang elektris ini sama dinamik, plugging dan regeneratif. Nah, ini yang agak beda, dinamik di motor AC atau induksi beda dengan di DC pengereman dinamiknya ya. Kalau DC kan kita lepas tegangannya kemudian kita kasih R ya, tapi kalau di AC beda. Ini seperti ini pada saring running ya, ini pakai running tegangan 3 fase, tidak harus 3 fase, 1 fase juga bisa running ya. Kemudian pada saat pengereman ini dilepas kemudian diganti dengan sumber tegangan DC gitu. Kayak gini. Dengan begitu ini akan jadi magnet kan rotornya, rotor stator, kemudian akan mencengkram rotor. Rotor kan dari besi, makanya dia akan mencengkram dan berhenti. Itulah konsepnya begitu. Ini tegangannya berapa tergantung ya, ada muka ini saya contohnya 24 bisa, tapi hati-hati, yang penting kapasitasnya harus diperhatikan ya, kapasitas arusnya. Ini contohnya kapasitas arusnya 9,5, maka di pergerakan DC ya, tegangan DC nya jangan sampai nanti dia mampu mensuplai arus lebih dari ini ya, nanti bisa kebakar tuh kumparannya. Oke, itu dinamik. Kalau plugging intinya balik ke arah putaran ya, sama di plugging konsepnya sama ini, seperti di arah membalik polaritas. Ini yang 3 fase dulu ya, karena beda itu fase 3 fase. 3 fase ini putar kanan, kemudian kita balik ke arah kiri dengan cara gimana, ini kita tukar aja ini, nah, seperti ini, atau tukar dengan ini T dengan V ya, kemudian R dan W itu. Pokoknya salah satu ditukar aja, tegangan 3 fase gampang ya. Kalau 1 fase beda lagi. Nih 1 fase gini tuh. Coba ini kipas angin Anda di rumah, Anda bolak-balik ini coloknya tetap, putarannya tetap tuh ya, karena untuk kembali ada putaran motor induksi 1 fase itu yang diubah ini ke kanan ya, kemudian ke kiri sini ya, ini yang dibalik, maka dia akan putar ke arah kiri. Bagian yang mutar ini ada sudah disediakan terminalnya. Tapi nggak semua motor induksi ada ininya ya, ada gininya ini, ada terminal sini, tinggal mutarnya pindah ke sini. Kalau ini katakanlah berputar ke kiri, kalau ini berputar ke kanan, gampang lah. Tapi hati-hati, ini tidak semua motor induksi ada gininya. Kita punya di kampus itu, di lab, ada yang punya, ada kayak giniannya, ada yang enggak. Yang ada ininya sekitar 8 atau 7 rupanya. Itu ya, itu plugging. Ini berarti kita balik arah putaran motornya. Kalau regeneratif yang ketiga sama ya, intinya menggunakan pada saat pengereman dia akan berfungsi sebagai generator.
karena dia berfungsi sebagai generator kan ada arus yang dihasilkan ya. Arus itu kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mencas aki gitu. Sehingga akinya lebih tidak cepat habis ya, artinya lebih hemat ya. Ini mobil listrik yang canggih-canggih yang dari Tesla terutama pakainya ini ada pengereman regeneratifnya, tapi yang dari Cina belum ada kelihatannya, karena termasuk teknologi mahal ya. Oke, itu ya, itu pengereman regeneratif. Ini dari semua metode pengereman itu pengereman regeneratif lah yang banyak dipakai karena ada keuntungan arus listrik yang dapat disimpan ya. Jadi saya katakan ya, dengan adanya pengereman regeneratif bisa ada keuntungan listrik yang bisa disimpan. Nah, ini terjadi pada saat apa? Ya, pada saat jalan menurun katakanlah, atau ketika mobil mau berhenti, itu kan pasti kita melepas pedal gas ya. Itu kan motor masih berputar, nah, dia sebagai generator. Nah, pada saat itu harusnya kita injeksikan ke aki untuk ngisi aki itu. Oke, itu ya. Ini materi terakhir ya. Ini ada latihan soal. Ini nanti akan menjadi tugas. Ini besok akan saya ambil. Pada saat ketikan fenomena tersebut, kenapa arus pada hubungan start kok bisa sepertiga dibanding pada saat hubungan delta itu. Intinya gitu aja. Bisa akan saya di MS Team dan di Format ya. Kemudian ini ada tugas juga, tes formatif nih, ada jawabannya juga. Ini gampang-gampang sih, masih gampang ya. Oke, gitu ya. Ya kenapa ya saya ulang lupa beritahu ya, kenapa saya adakan kuliah online ya, karena saya perlu dokumentasi minimal 2 lah. Saya udah dapat 3 cukup lah. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Oh ya, ujiannya tanggal 15 sampai 24 kelihatannya. Jadi pertemuan terakhir tanggal 12 ya, masih ada 2 pertemuan, tapi kelihatannya saya tanggal 8 sampai tanggal 12, sampai tanggal 14 malah ya. 8 sampai 14 minggu itu ke Jogja sama Pak Arkan ya. Ada pelatihan. Oke ya.